Halo semuanya, perkenalkan saya Charlotte Putri Bandono dari program studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 5120220022. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman yang tidak hanya cantik tetapi juga menolong petani. Pernahkah kalian memperhatikan tanaman di sekitar kalian? Jika ya, maka kalian tidak asing lagi dengan yang namanya gulma atau tumbuhan yang mengganggu tanaman, hama, kemudian juga jamur. Nah, gulma, hama, dan jamur pada tanaman disebut dengan organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman ini atau OPT, kehadirannya sangat merugikan dunia pertanian karena OPT ini mengganggu proses pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Seringkali petani yang tidak mengharapkan kehadiran OPT ini mengendalikannya dengan cara yang instan. Salah satunya yakni dengan penyemprotan pestisida sintetis. Sayangnya, pestisida sintetis yang bersifat racun kepada OPT tadi juga bersifat racun kepada petani itu sendiri. Karena apa? Karena pestisida sintetis yang bersifat racun justru memicu tingkat resistensi pada organisme pengganggu tanaman, sehingga penggunaannya atau dosisnya akan selalu dinaikkan setiap musimnya. Nah, dosis dari pestisida sintetis yang tinggi ini apabila masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau juga saluran pernafasan dan juga mulut dapat menimbulkan penyakit bagi petani. Penyakit gejala keracunan yang dapat timbul karena paparan dari pestisida sintetis antara lain seperti diare, penglihatan kabur, mual, sakit kepala, atau gangguan pada saluran pernafasan. Tapi, tahukah kamu bahwa ada cara lain untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman yang tidak hanya dapat mengendalikannya saja, tapi juga dapat mempercantik lahan? Perkenalkan, namanya adalah refugia. Ya, tanaman refugia adalah tanaman yang digunakan untuk mendatangkan predator atau parasitoid bagi hama atau gulma pada tanaman. Jadi, keberadaan tanaman refugia ini nantinya akan menjadi shelter atau rumah bagi predator hama pada tanaman. Nah, nantinya predator atau parasitoid yang menjadi musuh daripada organisme pengganggu tanaman ini akan memakan polen atau nektar dari tanaman refugia tadi, sehingga mereka mendapatkan kekuatan atau ekstra energi untuk menghadapi hama-hama herbivora. Nah, konsep ini tentunya searas dengan konsep keanekaragaman hayati, di mana jumlah organisme herbivora dapat diturunkan dengan cara mendatangkan predatornya. Nah, tanaman yang masuk ke dalam kategori tanaman refugia itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri diantaranya yakni memiliki bunga yang berwarna sangat terang, kemudian juga memiliki aroma, dan juga dapat berkembang biak serta mudah untuk ditanam. Selain itu, ciri-ciri yang terpenting adalah tanaman refugia harus mudah ditupang sarikan. Beragam tanaman refugia ini didominasi oleh jenis bunga-bungaan, misalnya bunga kenikir, bunga matahari, atau bunga jengger ayam. Nah, keberadaan bunga-bunga ini tentunya membawa makanan bagi predator, sehingga jumlah predator akan lebih banyak dibandingkan jumlah organisme pengganggu tanaman. Dengan demikian, maka organisme pengganggu tanaman jumlahnya akan semakin menurun, sehingga penggunaan pestisida sintetis dapat diturunkan juga dosisnya. Selain itu,
Pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembelian pestisida sintetis juga dapat diturunkan sehingga dapat menekan biaya produksi pertanian. Dan juga terlebih, petani tidak akan terpapar pestisida sintetis dengan dosis yang tinggi karena tidak terlalu intens dalam menyiram ataupun menyemprotkan pestisida tadi, karena sudah ada tanaman refugia yang mendatangkan predator bagi organisme pengganggu tanaman. Nah, penggunaan pestisida sintetis memang tidak dapat kita hilangkan serta-merta. Tetapi dengan penggunaan tanaman refugia, kita dapat menolong petani dengan mengurangi jumlah pengeluaran untuk produksi, kemudian juga petani akan menjadi lebih sehat karena tidak terpapar pestisida sintetis dalam dosis yang tinggi. Sekian informasi dari saya, sampai bertemu lagi.